Bapak dan saudara-saudara, anak-anak kami, para mahasiswa jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah tidak henti-hentinya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita terus-menerus. Dan mari kita jadikan nikmat dan karunia itu sebagai sarana untuk menambah ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu saja Allah curahkan kehadiran Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Lalu banyak orang yang sering berkata bahwa Islam itu sering berorientasi ke masa lalu, termasuk ibadah puasa yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Mereka berasumsi antara lain karena di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga sudah pernah disampaikan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian dalam hadis juga Nabi menyatakan man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak orang berkata orientasi agama itu lebih banyak berperan ke masa lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, padahal kalau kita teliti, apalagi di tengah-tengah perguruan tinggi Islam, kita tahu bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada kita, di samping menekankan kesadaran sejarah, yang memang tidak bisa kita pungkiri. Ada cerita Nabi Adam beserta istrinya yang dikeluarkan dari surga, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Yusuf dan sebagainya. Tapi pada sisi lain ada penekanan kesadaran untuk masa depan, ya. Dan ini penting agar umat bisa menempuh langkah-langkah strategis bagaimana masa depan itu dihadapi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang guru kita di UINSU di Sumatera Utara, mungkin sebagian kita sudah mengenal, Prof. Sahrin Harahap. Itu ada yang menarik dari tulisan beliau. Antara lain beliau pernah menyatakan ada 3 konsep Islam yang mengindikasikan pemeluknya perlunya kesadaran masa depan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi kata beliau paling kurang ada 3 hal yang memberikan indikasi bahwa Islam itu sangat memperhatikan masa depan dan perlu dipersiapkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah petunjuk Allah bahwa setiap orang beriman haruslah bertakwa dan mempersiapkan masa depan. Jadi semua orang beriman yang imannya benar, akalnya sehat, dia harus yang pertama harus bertakwa, kemudian harus memperhatikan masa depan. Jadi tidak boleh mandek hanya untuk hari ini, hanya untuk kehidupan ini. Inilah ayat yang saya baca di awal khutbah kita, surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini mengindikasikan agar kita memperhatikan hari esok. Walaupun orientasi hari esok di sini itu lebih fokus ke hari kiamat, ke hari sesudah kematian. Kemudian yang kedua, masih menurut guru besar ini, penegasan terhadap konsep dunia yang kalau kita baca Al-Quran itu dekat dan statis, ya. Sementara konsep akhirat itu jauh dan strategis, ya. Jadi Allah ingatkan, dunia ini singkat, dunia ini pendek. Malah ada gambaran di hari akhirat nanti ketika ditanya berapa lama kamu hidup di dunia,
kam labistum fil ardi adada sinin. Nanti orang akan menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kami hidup di sana itu sehari atau setengah hari saja. Nah, sementara di hari akhirat ini jauh lebih lama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang diingatkan dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh hari akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Yang akhir itu lebih bagus daripada yang permulaan. Atau di ayat lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi ini alasan kedua kenapa bahwa Islam juga memperhatikan masa depan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, petunjuk Nabi SAW bahwa dalam sebuah hadis beliau menganjurkan agar kita terus berbenah untuk hidup lebih baik. Disebut mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini dia lebih baik hidupnya dari kemarin atau esok lebih baik dari hari ini, fahuwa rabih. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi alasan-alasan inilah yang membuktikan bahwa kita harus memperhatikan hari esok. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang memiliki visi atau visioner untuk hari esok itu akan nampak dalam tingkah laku, dalam semangat, dalam prestasi, juga di dalam gaya hidup. Jadi nampak orang ingin maju, kepingin lebih lama, kepingin lebih baik daripada hari-hari yang telah dilalui. Ada perumpamaan unik satu, kalau kita bertanya kepada mahasiswa, mengapa kamu kuliah? Mungkin yang pertama akan menjawab, teman-teman saya kuliah, orang tua saya menyuruh saya kuliah, selesai. Ini contoh orang yang tidak punya visi. Kita tanya ke orang yang kedua, kenapa kamu kuliah? Saya kuliah agar nanti bisa hidup layak, bisa dihargai, berilmu, dan memperoleh penghasilan yang memadai untuk saya, untuk pribadi, untuk keluarga saya. Ini jauh lebih visioner. Nah, kalau kita tanya ke yang ketiga, mungkin mengapa kamu kuliah? Dia akan menjawab, saya ingin mewarnai bumi ini dengan kemajuan dan kebudayaan. Jadi ini yang jauh lebih visioner. Dia melihat bukan hanya untuk diri, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itulah orang-orang yang bersikap aji mumpung. Mendingan lagi berkuasa, mendingan lagi punya jabatan, lalu melakukan hal-hal yang tercela, korupsi, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang. Ini adalah orang-orang yang tidak visioner, yang tidak memperhatikan masa depan. Bukan hanya masa depannya, tapi juga masa depan semuanya. Karena kita tahu ketika seseorang ditangkap karena korupsi misalnya, maka yang akan menanggung malu bukan hanya dia sendirian, tapi koleganya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan sebagainya. Luas sekali jangkauan dampak dari perbuatan tercela. Kita pernah mendengar bagaimana seorang perempuan, seorang mahasiswa sedang berjalan dengan mobil mewahnya, lalu dicegat oleh KPK, mobilnya diambil. Karena itu dianggap bagian dari korupsi bapaknya yang telah duluan ditangkap. Jadi kan hancur sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itulah ibadah puasa yang sedang kita lakukan hari-hari ini itu diharapkan menjadi sebuah terapi, sebuah proses untuk persiapan dan penyucian kita, mendidik nurani kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersemangat, tapi juga orang-orang yang tahan dari berbagai godaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu ibadah Ramadan, ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini juga merupakan ibadah yang strategis untuk masa depan. Kenapa? Karena paling kurang ada 4 alasan. Yang pertama, karakteristik orang-orang bertakwa seperti yang menjadi tujuan ibadah puasa, seperti orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang sholat, orang yang berinfak,
berjihad dan sebagainya, termasuk juga orang yang melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, jadi muttaqin itu bukan hanya orang yang berorientasi ke masa lalu, tapi juga orang yang berorientasi ke masa depan. Dalam menariknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat An-Nur ayat 37 itu Allah menyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka-mereka yang dianggap bertakwa itu adalah yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah. Ini indikasinya apa? Bahwa orang-orang terbaik dalam agama itu bukan hanya orang yang di masjid, yang sholat terus menerus, zikir atau membaca Quran, tapi juga orang yang berdagang, orang yang berniaga, orang yang mengisi aktivitas hidupnya dengan hal-hal yang positif, tapi ketika diseru ke masjid, itu mereka terus pergi. Artinya dagangannya, perniagaannya, itu tidak membuat mereka lalai. Jadi bukan orang yang tidak berdagang, bukan orang yang tidak berniaga. Yang kedua, kita melihat rukhsah puasa, itu hanya Allah berikan kepada orang tertentu, yang sakit, yang bekerja keras, atau yang dalam musafir, atau yang alpa, yang lagi lupa. Tapi di luar itu tidak ada keringanan. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, rangkaian ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan seperti kita ketahui adalah berinfak, buka puasa, tadarus, salat sunat malam misalnya, bersahur dan lain-lainnya. Itu adalah semua amalan-amalan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang aktif. Artinya orang yang lumpuh, orang yang sakit, orang yang tidak bisa bekerja maksimal, tidak dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Di semua kegiatan dalam agama sebenarnya kegiatan yang justru berorientasi ke masa depan. Banyak orang, ada sarjana yang memberikan perumpamaan. Kenapa sholat kita itu gerakannya banyak sekali? Ada ruku, ada sujud, ada berdiri pun harus dengan benar. Itu adalah lambang keaktifan, lambang progresif, lambang di mana kita harus bergerak terus supaya bisa hidup. Tapi berbeda halnya ketika orang sholat jenazah, tidak ada gerakan, kecuali hanya takbir. Kenapa? Karena itu adalah lambang kematian. Sementara di depan kita ada jenazah. Nah, jadi salah sekali kalau dipahami Islam ini agama yang statis, agama yang beku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa ibadah puasa dianggap sebagai ibadah yang strategis? Seperti disebutkan di atas bahwa ini harus menjadi semacam pusat latihan kita. Latihan untuk sehat, latihan untuk kuat, dan lebih jauh latihan untuk mampu mengendalikan diri. Karena di luar Ramadan kita dibenarkan makan minum dan seterusnya yang halal. Tapi di dalam bulan Ramadan yang halal pun tidak dibolehkan. Jadi ini sebuah pelatihan yang sangat strategis, yang sangat kuat untuk membentuk pribadi dan intelektual kita, sehingga nanti di dalam bulan selesai Ramadan kita akan keluar dengan sebuah semangat yang baru. Makanya kalau ada orang nanti yang selesai Ramadan sama saja, seperti kesalahan pemahaman di banyak orang hari ini, kita melihat ketika bulan Ramadan ramai orang yang sholat, ramai orang yang memakmurkan masjid. Padahal sholat dan puasa sama-sama ibadah, tapi dengan porsi yang berbeda. Sholat 5 waktu setiap hari dalam sehari semalam. Ramadan cuma hanya setahun sekali ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi keliru sekali ketika ada orang di bulan Ramadan justru salat, tapi di luarnya kembali lagi seperti biasa. Inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Wala takunu kallati naqazat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang menenun kainnya dengan bagus, lalu kemudian dirusaknya kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.